Wah, Kak Eti sama Kak Farah tenggelam dan ikut banjir teman-teman. Bagaimana kita menyelamatkannya? Ya, kita harus mendengar penjelasan dari Kak Farah. Ayo kita bantu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Abian Pratidina Kuswara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Penyebab perubahan kondisi alam di permukaan bumi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Kerusakan faktor alam terjadi secara alami tanpa campur ulah tangan manusia. Contoh kerusakan lingkungan akibat faktor alam yang pertama yaitu gunung meletus. Gunung meletus adalah material padat yang dilemparkan oleh gunung berapi akibat batuan, kerikil, dan pasir yang menimpa atau menimbun lahan pertanian hingga pemukiman penduduk dan air bersih. Yang kedua yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba dan menyebabkan tanah longsor serta kerusakan bangunan. Yang ketiga yaitu tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material yang berbentuk lereng berupa batuan. Yang keempat yaitu banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Yang kelima yaitu angin topan atau badai. Angin topan atau badai adalah angin besar yang sangat kuat dengan pusaran angin dengan kecepatan 120 km per jam. Dan yang terakhir yaitu tsunami. Tsunami adalah gelombang air yang bergerak dengan panjang disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di bawah laut. Baik, bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut ke penjelasan bersama teman kakak selanjutnya ya. Perkenalkan, nama saya Edi Bundulusari. Di sini saya akan membahas tentang kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Kerusakan akibat ulah manusia ini lebih besar dan lebih sering terjadi dibanding kerusakan akibat faktor alam. Contoh kerusakan lingkungan akibat faktor manusia. Yang pertama ada penebangan liar. Penebangan liar ini menyebabkan berkurangnya jumlah pohon yang ada di bumi, padahal pohon sangat berperan dalam menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Yang kedua, ada pengambilan sumber daya alam berlebihan. Ini dapat merusak ekosistem di banyak tempat, misalnya penambangan pasir besar-besaran sehingga terjadi abrasi pantai dan longsor. Yang ketiga, ada pencemaran air. Merusak terumbu karang dan biota laut karena mengandung bahan kimia berbahaya dan sampah yang mencemari lingkungan laut. Yang keempat, ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini menyebabkan pengotoran tanah sehingga daya dukung lahan pun ikut menurun. Selain itu, tanaman pertanian menjadi sulit untuk tumbuh. Yang kelima, ada gas buang kendaraan menyebabkan polusi udara. Gas buang ini berkontribusi tinggi pada pemanasan global yang berdampak pada cuaca ekstrim dan perubahan iklim bumi. Yang keenam, ada penggunaan bahan perusak ozon, yaitu menyebabkan sinar UV semakin tinggi mencapai bumi dan berbahaya bagi makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah pemanasan global. Pemanasan global ini menyebabkan suhu bumi semakin meningkat dari tahun ke tahun yang dampaknya bisa sangat buruk bagi kehidupan manusia. Terima kasih. Baik teman-teman, itulah yang dijelaskan oleh Kak Etik. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Kak Aril. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnovan Sandi. Selanjutnya saya akan membahas tentang dampak kerusakan lingkungan. Dampaknya cukup banyak ya teman-teman, seperti polusi udara yang meningkat. Sebelumnya kan polusi udara tidak meningkat. Nah, setelahnya polusi udara yang meningkat seperti ini disebabkan karena pembakaran hutan yang sembarangan dan asap kendaraan, dan menyebabkan penyakit kepada manusia, contohnya asma dan sesak napas. Selanjutnya yaitu penurunan kualitas air dan kuantitas air. Yang maksudnya dari sini yaitu air di lingkungan kita menjadi tercemar karena limbah pabrik ataupun bahan kimia yang lainnya. Yang ketiga, kesuburan tanah berkurang. Kesuburan tanah berkurang mengakibatkan penurunan kualitas tanah yang menurun dan mengakibatkan pertanian menjadi penurunan juga, seperti gagal panen dan lain sebagainya.
Selanjutnya yaitu perubahan estetika lingkungan yang sebelumnya gini di belakang saya, dan setelah menjadi kerusakan lingkungan menjadi seperti ini. Sudah paham ya teman-teman? Selanjutnya yaitu perubahan iklim yang meningkat. Perubahan iklim yang meningkat seperti ini. Perubahan iklim yang meningkat terjadi pertama panas, ya panas seperti ini, dan dingin yang sangat signifikan, yang sangat cepat perubahannya di iklim bumi. Selanjutnya yaitu ada banjir, ya banjir di belakang saya ini, dan tanah longsor di belakang saya ini, dan kekeringan ini terjadi karena panasnya bumi ataupun banjir yang terjadi karena iklim perubahan bumi yang sangat cepat. Selanjutnya ada upaya mengurangi kerusakan lingkungan. Yang pertama ada reboisasi, seperti di gambar di belakang saya atau video di belakang saya seperti ini, yang semula hutannya gundul menjadi hijau kembali. Yang nomor 2 ada pengolahan limbah pabrik. Pengolahan limbah pabrik diharuskan karena menjaga ekosistem dari makhluk hidup. Yang ketiga yaitu edukasi kesadaran lingkungan, yaitu sebelum kita mengolah limbah ataupun reboisasi harus disadarkan untuk mencintai lingkungan. Selanjutnya ada pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, seperti di belakang saya seperti ini, yaitu panel surya, yaitu pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Baik, terima kasih atas mendengarnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke soalnya. Dadah.